Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyuti illahar rasul Mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhu wa qala aidan mayyuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa may yatawalla yu'adzibhu azaban alima. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini dalam acara kuliah siang tepat pada jam 1 siang kita masih diperkenankan untuk bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan apa pertemuan siang hari ini senantiasa disertai Allah hidayahnya sehingga menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk materi siang hari ini kami akan mencoba mengurai hikmah terhadap hati yang senantiasa berzikir pada Allah. Hikmah ketika saat hati senantiasa berzikir pada Allah. Apa yang kita petik, apa yang kita rasakan ketika hati senantiasa berzikir pada Allah, bukan lesan Bapak Ibu ya, hati. Di dalam zikirnya hati ada istilah sirun, ada istilah sirul asror. Ini yang dimaksud. Sesuai apa yang telah didhawuhkan Allah dalam satu ayat, Muhammad, senantiasalah kau dikala waktu pagi, siang, sore, malam selalu berzikir padanya dengan zikir yang tidak ada batasnya. Bapak Ibu, Allah akan meletakkan warid dalam satu hamba, hati hamba, manakala hati hamba melaksanakan zikir yang kami maksud. Warid di situ ditugaskan Allah untuk mengusir seluruh penjajah-penjajahnya hati. Termasuk di dalamnya adalah sifat-sifat yang cela, sifat-sifat yang tercela, yang masuk di dalam nafsu nafsiyah. Ini nanti warid akan mengusir seluruh sifat-sifat jelek. Satu sisi juga warid akan memberikan satu petunjuk terhadap hati seorang hamba
yang seperti itu dengan mudah mereka berjalan menuju jalan fisabilillah, jalan untuk bertemu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu maksud daripada zikir yang kami bahas pada siang hari ini. Ketika saat penjajahnya hati itu pada keluar, maka disitulah hati akan dipasang Allah yang disebut cahaya nurullah untuk cahaya makrifat pada Allah. Hamba yang demikianlah Bapak Ibu yang dimaksud Allah dalam satu suratnya, yaitu surat Al-Fatah, surat yang ke-48 ayat 17. Mayyuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat terhadap utusannya, taat terhadap Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah berarti apa? Ya, hati selalu bermunajat mengikuti hukum-hukum ilahiyah. Hati, saya katakan hati karena pandangan hakikat itu bukan jasad tapi hati. Wa rasulahu, dan taat terhadap utusannya. Utusan yang dimaksud di sini dari proses adalah itulah yang kami maksud guru akhirat. Dalam arti taat itu menjalankan apa fatwa-fatwa, pesan-pesan atau perkara yang dilarang dan perkara yang diperintahkan terhadap kita sebagai murid. Senantiasa kita menjalankan apa yang menjadikan lampu-lampu di situ. Ada lampu merah larangan begini-begini, kita tinggalkan. Ada lampu hijau begini-begini, kita jalankan. Lah, konteksnya apa? Ajaran Rasul itu satu paket dengan apa yang kami maksud taat pada Allah. Tidak ada Rasul memerintahkan supaya dirimu itu menjadi orang yang kaya raya, tidak ada. Pun juga tidak pernah seorang Rasul memerintahkan dirimu sebagai orang yang sakti mandraguna, juga tidak pernah. Seorang Rasul diperintahkan Allah untuk membawa risalah yang isinya risalah mengajak hati untuk senantiasa menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu, maka sesembahannya itu benar, tidak di atas jalur yang batil. Bapak Ibu, siapapun bila mana mengaku dirinya Rasul, tetapi memerintahkan yang bukan risalahnya, itu tidak benar. Barang siapa yang taat terhadap Allah Tuhan dan utusan Tuhan, ya, kalau bahasa
orang Islam berarti Nabi Muhammad. Kalau bahasa orang Nasrani berarti Nabi Isa atau Yesus, disebut Yesus itu ya. Dia statusnya sebagai utusan Tuhan yang membawa risalah, yang menjadikan hati penuh dengan penerangan keluar dari kegelapan. Ini statusnya, Pak ya. Barang siapa mengikuti itu, yudkhilhu, maka Allah akan memasukkan terhadap hamba tersebut kemana? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang di bawahnya banyak air mengalir. Bapak Ibu, maksudnya apa sih ini? Siapapun Anda, manakala hatimu berlaku selalu berzikir pada Allah, hatimu, jiwamu, ruhmu akan menjadi damai, akan menjadi tenang, akan menjadi tentram. Ketentraman itulah yang dimaksud jannatin, ya, beberapa surga. Hatimu tidak mengenal khauf, tidak mengenal khawatir, tidak mengenal takut, tidak mengenal apapun yang sifatnya itu adalah susah, tidak akan. Sekalipun baik tempat makan, tempat itu makan itu, tempat atau zaman, masa, itu yang kurang berkenan miturut manusiawiyah, seperti halnya saat ini. Aku yakin panjenengan sedoyo semua Anda tidak mengenal, tidak berkenan adanya COVID-19 atau lebih dikenal sebagai virus corona. Tetapi bagi mereka hamba Allah yang senantiasa hatinya berzikir, tidak akan ngefek, tidak akan takut. Sekalipun istrinya pilek, istrinya greges, dia pun tidak akan meninggalkannya. Tetap dia peluk, tetap dia sayang. Begitu juga suaminya keadaan sakit, dia pun tidak akan goyah manakala hati selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang saya maksud zikir di sini tidak diucapkan di lisan, tetapi yang kami maksud zikir di sini adalah merasakan adanya hidup Tuhan yang menguasai semua apa yang terjadi. Allah pun sudah menetapkan, Tuhan pun sudah menetapkan sebelum COVID-19 itu diturunkan di bumi, Tuhan pun sudah menetapkan siapa di antara kita yang akan dihinggapi. Sebab virus itu juga makhluk. Makhluk olehnya bekerja itu dengan sebab karena ada perintah yang memerintahkan. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Tuhan pun tidak akan pernah keliru. Tuhan pun tidak akan pernah ngawur. Dan Tuhan pun akan memberikan hal itu terhadap siapapun yang dikehendaki. Satu pertanyaan, apakah itu hanya diberikan oleh ahli hijab saja? Apakah ahli syuhud juga diberikan? Bapak Ibu, andai kata itu akan diberikan terhadap ahli syuhud, Allah pasti
memiliki satu rencana yang lebih bagus, bukan sebagai azab tetapi sebagai rahmat. Satu contoh ini, satu contoh. Si ahli zuhud setiap saat dan waktu beliau hawa nafsu yang begitu berat, yang dilewatkan dari istri, suami, lepas daripada itu anak, bisa juga terhadap harta benda yang selalu serba kekurangan, bahkan 3 hari makan 1 kali. Dan tidak menjadikan keputusasaannya beliau bermunajat dan berzikir pada Allah. Lewat sifat kasih sayangnya Allah, Allah mengambilnya dengan cepat. Lewat virus ini pun juga begitu. Inilah yang kami maksud, kedatangan virus itu sebagai rahmat bagi hamba-hamba yang tidak ngefek hatinya terhadap hal itu semuanya. Tetapi manakala ini dia berikan terhadap ahli hijab, pasti Bapak Ibu, kebalikan situasi daripada ahli zuhud, pasti dia akan gonjang ganjing hatinya. Karena apa? Karena mereka yang paling mereka takuti adalah kematian. Sehingga mengapa mereka sangat takut itu semuanya? Karena itu tadi, karena mereka takut kematian. Mengapa mereka takut dengan satu kematian? Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mengalami satu kematian. Mengapa? Karena mereka hakikatnya tidak tahu jalannya kematian menuju Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Satu. Yang kedua, dia khawatir bojone si ayu rek, si enom, si kinclong, ya. Harta bendane masih banyak, terus piye ketok-ketok ngono lho Pak ya. Mana istriku, mana anakku, mana hartaku, mobilku, pabrikku. Wis. Ya itu nanti yang akan menjadi bengok-bengoki ketika nazak itu di situ Bapak Ibu. Takut. Coba kalau dia tidak takut. Coba kalau dia tahu jalan menuju kematian, dia akan pernah takut. Ibarat kita bepergian satu tempat. Tempatnya kita tidak tahu, jalan menuju alamat pun tidak tahu. Dan kita tidak tahu alamatnya. Ditambah lagi mata kita buta dan tidak ada yang menuntun kita. Bagaimana kita dipaksa untuk ke sana? Takut apa mboten? Jawaban takut apa mboten? Ya jelas. Suasana gelap karena mata kita buta, jalan tidak tahu, alamat apa lagi? Subhanallah. Secara otomatis hatimu itu guncang Bapak Ibu. Aku melaku nang ngarep iki ana gak ngecaki ndase ula. Gak ngecaki garangan kira-kira. Wah, gak ngecaki jurang kira-kira. Loh di situ loh Pak. Coba kau berangkat tahu tempatnya, jalannya juga begitu, matamu tidak buta. Apalagi ada yang mengiringi, ya, mengiringi kiwa tengen bidadari. Loh, sayangqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jelas Pak, kiwa tengenmu iku malaikat selalu mengiting bureni. Mengiting bureni. Mengiting apa?
mengikuti membuntuti, mengikuti mburine, mengikuti belakangan. Masa ngono ya wis terjemahno dhewe. Mengiringi, selalu mengiringi dia di belakangnya, mengiringi. Kau ono ning ngarepe, ning kiwa tengen mburine. Ya gak wani ning ngarepean, Pak. Suladab. Mengiku kekasih Allah. Allah dawuh malaikat jemputan kekasihku kae. Nah. Saya gulunalan podo dawuh. Alladzina nang kekasih-kekasih mang qalu padha ngucap sapa malaikat udkhuluha monggo jenengan mlebet monggo daharane pun siap ya, coba jenengan nek mertamu nang ngene siji rumahnya orang terus yang punya rumah monggo pangestu monggo saya mlebet daharane pun disiap. Udkhuluha bisalamin aminin, masukmu iku dengan keadaan aman, Pak. Gak ono sing dikhawatirkan. Jadi malaikat menyambut dikongkon mlebu ing jero iku ya nek umpama digambarno cara basa donya. Iku di situ itu ada bidadari yang roke cekak-cekak, Pak. Begitu sampean melebu langsung ilerit telanong. Makanya didawuh nih kalau seorang hamba kekasih iku meninggal dunia lekas makamkan. Kenapa? Jadi gak boleh dilama-lamain gitu loh. Karena dia lekas pingin jumpa sang kekasih. Jenengan mawon pada waktu pacaran ya semayan mening bengi ra iso turu. Bengi gak bisa tidur. Kapan ndang teko, kapan ndang esuk wis nang. Kate ketemu kekasih iki padha menungsone padahal. Padha nek awak dhewe arep budal mancing lho Pak, bengi wis budal jam piro? Jam 3 wis. Bengi ora iso turu kok. Ndang nang lokasi ndang setrek ngono. Padha jane ngono wis kadoh. Malaikat pada menjemput disuruh Allah, malaikat ya monggo Tuhan jemputin kekasih-kekasihku kae. Ya udah. Sampai sebagian kaul dikatakan ketika saat sakaratul mautnya kekasih Allah, malaikat kongkon nyisih minggir tak jabuti dewi. Allah ngaten tak jabuti iki ada satu makalah seperti itu. Tapi nek sing mati ku mang ahli hijab, Gusti Allah malah malaikat ocok-ocoken ngono. Bahasane Jawa ngoten disiksa. Makanya ada dua momen orang meninggal. Ketika dia meninggal, dia itu didatangi seorang yang menyeramkan. Sampak wedi mecicil ana wong mati sampak meci saking wedine nguasi iku. Ada orang yang meninggal momennya senyum. Karena yang dilihat, yang metuis dirinya, menemui dirinya itu malaikat yang memang diutus Allah. Malaikat itu menyenangkan hati. Siapa mereka yang mengalami momen seperti itu Bapak Ibu? Adalah kekasih Allah, termasuk di dalamnya syuhada wassalihin. Itu Pak ya. Senyum, aja heran senyum. Urusan rogo hancur apa gak itu bukan bahasan. Bukan, ya. Jadi mereka yang menjadi kekasih Allah itulah ketika saat di dunia menghadapi situasi apapun tidak ngefek, itu maksud di jannatin tajri min tahtihal anhar.
Tapi wa may yatawalla yu'adzibhu azaban aliman. Sedangkan orang yang menentang terhadap ajaran Rasul untuk menuju nang Allah, yu'adzibhu, mongko bakal nyiksa sapa Allahu ingman, azaban kelawan siksa, aliman kang amat, siksa kang pedih. Ini dunia loh si tonton Pak, bisa dilihat sudah. Ngadepi corona bingung, iki kok gak kena aku ah. Engko ya apa aku nek mati. Bojoku sik menos-menos, sik semlohe. Anakku sik cilik-cilik. Penggawe aku, hartaku, lho ngoten, Pak. Akhirnya kebingungan, imunnya turun, akhirnya mudah terserang penyakit. Nah, iku mereka yang menolak, menentang ajaran Rasul. Dalam satu ayat lain surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizho. Barang siapa yang taat terhadap ajaran Rasul, ya faqad atau Allah, maka mereka dikatakan betul-betul taat pada Allah. Yang perlu saya tanyakan, ajaran Rasul itu ajaran yang bagaimana sih? Ajaran Rasul itu yang ajaran bagaimana? Mungkin besok akan kami bahas terkait asli nih ajaran Rasul itu bagaimana. Kita kan mau katanya. Sampai sekarang katanya dari mana? Dari rawi, diriwayatkan hadis, katanya dari Al-Quran, katanya. Masih di dalam Injil juga begitu. Sekarang katanya. Aslinya yang bagaimana? Ya besok akan kita bahas lebih luas terkait masalah ajaran Rasul itu aslinya yang bagaimana sih? Ini Anda kalau tidak mau membuka Al-Quranul Qadim tidak akan ketemu Bapak Ibu. Mungkin hanya satu saja secara singkat saya katakan. Ajaran Rasul itu ajaran yang hanya mengajak hatimu olehnya menyembah kepada Tuhan itu benar. Udah. Iki yang bagaimana ini? Nanti secara luas besok bisa kita bahas secara mendetail. Barang siapa yang taat terhadap ajaran Rasul, ya faqad atau Allah, maka mereka dikatakan taat pada Allah. Sebab lewat ajaran Rasul itulah yang akan mendidik hatimu untuk benar berjalan di atas rel fi sabilillah, tidak menuju terhadap nafsu, menuju pada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizho. Barang siapa yang mengingkari atau menentang terhadap ajaran Rasul, maka otomatis dia dikatakan orang yang tidak taat pada Allah. Orang yang tidak taat terhadap Allah adalah orang yang, mohon maaf, yang tidak mau lagi menghayati, mengevaluasi keadaan hati atau ruh yang nantinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seperti ini,
Ya fama arsalnaka alaihim hafizho. Maka di situ mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan penjagaan, ya, penjagaan, atau tidak akan pernah mendapat syafaat baik di dunia ataupun lebih-lebih di akhirat. Fama arsalnaka, mereka pun tidak diberikan satu utusan untuk menjaga dirinya. Artinya secara tidak langsung adanya guru-guru kita akhirat memberikan ajaran-ajaran Allah itu secara tidak langsung beliau telah menjaga kita. Sekali lagi, adanya beliau mengajarkan ajaran-ajaran Allah supaya bisa taat hati pada Allah dengan sebenar-benarnya, itu secara tidak langsung menjaga kita. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizho. Mereka yang menolak tentang ajaran ini pasti tidak akan diberikan satu penjagaan terhadap dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia hatimu dicarki Gusti Allah, selalu menjadi teman akrab nafsu atau setan, dan juga Allah membiarkan terhadap setan untuk menyesatkan mereka tersebut. Bapak Ibu hadirin, hikmah daripada hati selalu berzikir pada Allah di situ tadi. Tidak hanya sisi manfaat di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Di dunia sudah kelihatan, jiwamu akan damai, sebab selalu bertemu kekasihmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih manusia semakin lama semakin kewut, semakin tuwek, sing ayu semakin nyaprut. Umur 80 90 ya diwasi ya burokno, ya. Apalagi dirimu terpengaruh dengan situasi, wah tambah susah. Tetapi coba, kalau yang kau jadikan hatimu adalah Allah sebagai kekasihnya, wal akhirutu khairu wa abqa, kekal selama-lamanya. Beliau tidak pernah khianat, beliau tidak pernah ingkar janji, beliau selalu mengatakan apa yang dia katakan. A, ya A. B, ya B. Ibaratin jenengan tumbas iwak petik kampung, beli ayam kampung. Yang diberikan itu ayam kampung. Bukan ayam kampus ya, ayam kampung. Bukan yang diberikan ayam potong, tapi ayam kampung. Saya ibaratkan seperti itu. Itulah Bapak Ibu hadirin apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan hikmah manakala hati senantiasa berzikir pada Allah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya barangkali ada kalimat yang kurang berkenan, saya sendiri secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.